Saya ulangi lagi, data topografi untuk kondisi muka alamnya seperti apa, ada jurang apa tidak, jurangnya seberapa dalam, bukitnya seberapa tinggi, geologi untuk kondisi kebumiannya, seberapa dekat dengan eh, patahan yang aktif, seberapa besar kemungkinan terjadinya tsunami dan sebagainya, kan itu penting. Tata guna lahan nanti eh, seberapa besar dia bisa harus membebaskan lahan dan sebagainya. Curah hujan jelas untuk melihat muka air banjir nanti sebagaimana. Jaringan jalan nanti kaitannya dengan mudahan mobilisasi pelatihan konstruksi dan juga mempengaruhi konstruksi yang akan dipilih. Tadi contohnya mau pakai pre-stress atau mau menggunakan beton cor di tempat gitu. Kalau pre-stress berarti jalannya harus besar karena harus bisa dilalui oleh trailer besar-besar. Kalau cor di tempat nggak perlu. Kondisi lalu lintas tadi sangat berpengaruh dengan lebar jembatan yang dibutuhkan, mau lebar berapa meter. Kalau jalan lebih dari 8.000 LHR, maka dia 7-14 meter tadi. Lokasi material juga tergantung nanti lokasi material dan harga satuan upah itu nanti ke biaya konstruksi. Dan tadi yang saya bilang nomor 6 itu adalah kemudahan perawatannya di kemudian hari gitu ya. Dari segitulah nanti akan ditentukan kita mau pilih tipe bangunan atas apa, mau baja, beton, komposit, kabel, gantung gitu ya, tergantung banyak hal tadi. Nah setelah itu diputuskan mau bikin bangunan apa, barulah kita setelah ditetapkan baru kita tentukan lokasi penyelidikan tanah lebih detail di bagian mana yang akan diberi sondir dan lain sebagainya gitu. Nah, ini tadi dari keenam hal ini saya janjikan dari tadi. Sebenarnya ada tabel hubungan antara jenis konstruksi jembatan dengan panjang bentang maksimumnya gitu ya. Di sini kalau beton biasa, box cover, slab bridge, and void slab itu sampai 5 sampai 4 sampai 16 meter gitu ya. Kalau sudah pre-stress dari mulai pre-stress bentuk maaf, kalau beton T dan beton I itu 6 sampai 25 meter. Kalau sudah beton prategang, PCI dan box girder itu bisa sampai 50 meter gitu. Bahkan kalau yang di proyek-proyek terakhir di jalan tol ini itu yang berani sampai bentang 60 meter pakai PCI girder, walaupun beberapa ternyata terjadi kesulitan ketika fase konstruksinya, karena kalau bentang yang panjang itu kerennya harus besar gitu ya, girdernya berat sekali dan rawan terguling girdernya itu karena saking panjangnya. Jadi yang amannya sih PCI girder pre-stress itu ya 40 meter lah gitu. Nah yang hebat itu jembatan baja itu 100 meter. Iya, karena baja itu jauh lebih ringan daripada beton sehingga dia bisa lebih panjang bentangnya. Bahkan kalau pakai jembatan gantung bisa 100 meteran lebih, kayaknya malah 100 meter juga bisa. Kalau jembatan komposit kira-kira sampai juga 40 meter seperti itu. Terakhir adalah survei yang dibutuhkan untuk perencanaan jembatan. Survei apa saja? Yang pertama adalah survei topografi untuk menentukan titik kontrol horizontal vertikal. Ini ujung-ujungnya apa? Topografi ini nanti untuk detail geometri jembatan, tadi elevasi jembatan, di mana kemiringan dalam pendekatnya mau dari mana sampai mana, itu survei topografi. Jadi makanya ada pengukuran 100 meter di kiri kanan as jembatan tadi untuk mengukur kemiringan jalan pendekat dan keluar dari jembatan. Terus 50 meter dari kiri kanan tepi sungai untuk menentukan abutmen tadi, apakah dia tergerus dan lain sebagainya. Kemudian penampakan situasi dokumen itu adalah ya tadi dia sungainya dalam apa tidak, muka air banjirnya bagaimana. Itu kemudian survei geoteknik. Surveinya adalah CPT, SPT, sampel, dan laboratorium. CPT ini bahasa lapannya uji sondir. Uji SPT 2 ini, kalau sekarang standarnya 2 ini, nggak bisa. Kalau dulu seringkali yang cuma salah satu masuk uji sondir, kalau sekarang dua-duanya. Ada SPT, ada sondir. Itu gunanya untuk dan ada borlog ya. Jadi sampel ini maksudnya borlog dan sampel ini. Borlog itu untuk mengetahui profil tanahnya, misalkan tanah endapan. Tanah endapannya itu lumpur endapan berapa meter sih? Misalkan kalau di sungai itu yang di muara
sekarang endapannya bisa sampai 30 meter loh, dalam sekali. Terus tanah kerasnya tuh di bagian seberapa meter di eh, muka tanah itu menggunakan SPT dan CPT atau sondir. Nah, kemudian dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui eh itu ini tanahnya jenis apa, apakah clay ataukah pasiran, lanau berpasiran, kemudian indeks plastisitasnya gimana, apa dia tanah yang berkonsolidasi apa tidak dan sebagainya gitu ya. Itu survei geotekniknya. Ujung-ujungnya semua ini itu akan digunakan untuk menentukan jenis fondasi dari abutmen dan pilar. Jadi SPT, sondir, SPT, borlog, dan uji laboratorium itu digunakan untuk bangunan bawah. Gitu ya. Kemudian survei hidrologi jelas. Pertama untuk karakteristik aliran sungai, kemudian muka air banjir, muka air apa ya? Natural kali ya. Secara visual dari keterangan masyarakat sekitar. Jadi kalau pas banjir berapa meter, kalau pas biasa tuh berapa meter. Kemudian tadi ya, data curah hujan, data daerah aliran sungai, dan karakteristik sungai. Yang tiga data ini itu akan diolah oleh ahli hidrologi untuk dilakukan analisis penampang sungai. Jadi dimasukkan data-datanya, disimulasi kira-kira kalau kondisi banjir 50 tahun, tingginya berapa sih? Kondisi banjir 100 tahun itu berapa? Itu kan lewat analisis penampang sungai namanya. Jadi survei hidrologi ini digunakan untuk melakukan analisis penampang sungai. Nanti tujuannya untuk menentukan elevasi dari jembatan kita. Kalau yang geoteknik tadi untuk menentukan jenis fondasi yang kita butuhkan. Kemudian terakhir survei lingkungan tentang AMDAL dan aspek lingkungan. Jadi seberapa besar dari tadi penggusurannya bagaimana, terus kira-kira pola lintasnya berubahnya seberapa dengan adanya jembatan dengan sebelum jembatan, terjadi apakah terjadi kemacetan atau polusi udara dan sebagainya gitu ya. Nah, setelah itu semua, setelah survei dilakukan, barulah masuk ke tahap perhitungan detail, butuh tulangan berapa, baja profil berapa, kabel berapa, dan sebagainya, dan diakhiri dengan pelaporan dan penggambaran gitu. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang data-data yang dibutuhkan untuk menentukan jenis jembatan. Survei-survei apa juga yang dibutuhkan juga sudah saya jelaskan. Tadi yang saya tekankan lagi adalah hati-hati dalam pemilihan jenis jembatan itu adalah selain masalah efisiensi, karena tadi kalau dari berdasarkan materialnya yang paling efisien adalah rangka baja itu bisa 100 meter panjang bentangnya, jadi kan paling efisien karena pilarnya makin dikit. Namun itu tergantung dari kemampuan perawatan kedepannya. Seperti tadi saya sampaikan, contoh pada jembatan Kukar, jembatan Martapura itu, jembatan Sungai Mahakam itu rubuh karena ketika dirawat. Artinya karena prosedur perawatannya cukup rumit dan cukup mahal, akhirnya tidak mampu, rubuhnya pas saat dirawat gitu. Jadi hati-hati dalam memilih jenis jembatan, bisa jadi memang kalau secara teknis lebih menguntungkan pakai jembatan baja panjang-panjang sehingga lebih sedikit pilarnya, namun perawatan kedepannya menjadi sulit, atau pilih jembatan beton pendek-pendek tapi perawatannya mudah, hampir tidak perawatan, kemudian tapi panjang, banyak pilarnya seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian kuliah kedua kita kali ini. Nanti yang ketiga kita akan membahas tentang apa saja yang harus dipertimbangkan faktor apa saja yang harus diperhitungkan ketika kita mendesain jembatan bentang panjang, dan apa saja yang harus diperhitungkan ketika kita mendesain jembatan bentang pendek gitu. Dan itu adalah batas dari LO1 kita. Jadi tentang konsep jembatan berhenti sampai nanti di jembatan bentang panjang, jembatan bentang pendek itu apa saja yang harus diperhatikan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.